Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Muara Harus, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha. Sebelum kita mengikuti pengimbasan dari teman kita dengan judul Diseminasi Budaya Positif dengan Segitiga Restitusi, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Kita lanjutkan acara kedua, yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga sampai hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umur, dimudahkan pintu rezeki, dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita dijauhkan dari segala bala dan bencana. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yang lain. Yang saya hormati Ibu IP Estiani ya sebagai guru penggerak. Yang saya hormati rekan-rekan seluruh staf karyawan SMP Negeri 1 Muara Harus. Nah, hari ini kita diundang oleh Ibu IP untuk mengikuti pemaparan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif, terutama nanti berjelas hubungannya dengan dunia pendidikan. Diseminasi itu dari segi bahasa artinya penyebar luasan, menyebar. Diseminasi itu menyebar ya, artinya, nah, jadi menyebar. Apa yang disebarkan itu adalah ide atau gagasan. Nah, jadi ide atau gagasan itu disebarluaskan, artinya kalau bahasa kampungnya itu dibagi. Nah, dibagi dengan kawan-kawan. Nah, itu artinya diseminasi. Jadi kita membagi hal-hal yang bersifatnya membangun. Jadi ide-ide yang sifatnya kreatif, inovatif dan membangun itu dibagi dengan kawan-kawan. Nah, itu yang namanya diseminasi ya. Jadi dalam hal ini berhubungan dengan hal tentang peningkatan kualitas dan mutu pendidikan kita, terutama di SMP Negeri 1 Muara Harus. Nah, mudah-mudahan kita bisa dengan adanya pemaparan Ibu Ivi ini kita dapat menggali ilmu ya. Jadi untuk menerapkan kita dari segi kultur, karakter pendidik kita untuk kemajuan SMP Negeri 1 Muara Harus gitu. Itu harapan saya. Baik dari segi apa nanti, mungkin dari segi modul. Kali ini saya lihat modul ya. Jadi modul itu seperti apa nanti, maupun nanti dari segi conversation persuasif terhadap anak bisa itu nanti diseminasinya, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan anak dengan mudah untuk memahami. Nah, itu yang utama. Jadi walaupun materinya bagus, kalau conversation komunikatif persuasifnya kurang pas, itu dia disampaikan juga nanti kepada anak. Nah, ini mari kita gali bersama arah dan tujuan dari diseminasi ini. Saya tidak berbanyak lebar gitu ya memberikan arahan, itu saja hal-hal poin-poin utama saja yang ingin saya sampaikan.
Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kami doakan BP sampai akhir tugas itu mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian sambutan dan arahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang ketiga yaitu doa. Untuk memimpin acara ini kami mintakan kepada Pak Idam, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka bisalamati wa sihhati wa afiyata alaina wa alaihim wa ala bidika al-hizbi wal mizan wa ja'al musafir wal muqimin bil bari wal bahri minal muslimin wa qina syarril zalimin wa nasrana al-qawmil kafirin ya muslimin wa khtim lana ya rabbana min kabirin ya rahman rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu penyampaian materi untuk presentasi dari Ibu Enti Destiana tentang aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Pada Ibu, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada pembawa acara dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak ulun presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sediakan untuk ulun hari ini. Hari ini ulun ingin memaparkan tentang aksi nyata ulun diseminasi budaya positif modul 1.4. Ini modul terakhir di modul 1. Modul 1 yang terakhir, dan hari ini ulun siang ini ulun postes habis ini. Mudah-mudahan bisa menjawab. Amin ya rabbal alamin. Ini budaya positif aksi nyata ulun ini nanti ulun upload di YouTube ulun. Semua yang ulun kerjakan selama guru penggerak ini semuanya ulun upload ke YouTube. Jadi mungkin bila ada Bapak Ibu berkenan untuk barang like akan itu. Hari ini kan ingin memaparkan tentang budaya positif dengan segitiga restitusi. Oke. Lanjut, ini ulun memperkenalkan fasilitator ulun. Ini Bu Karida Yuniar Janjam, Sidin Kepala Sekolah di SDN Cakung, dan ini PP ulun. Ini Kepala Sekolah ulun, mungkin ini guru ulun. Ulun kan muridnya. Ini Bu Rabiatul Gantian tahu aja. Dia lanjut. Sebelum memulai, Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri sebentar dan memandang wajahnya. Kalau bisa berdiri kan berhadapan aja kan lawan kawannya, pandang wajah kawannya sampai selama 30 detik, supaya tadi kan sempat mengajar, tadi sempat mungkin ada beberapa murid yang membuat kita tidak nyaman. Jadi pandang wajah kawan, siapa tahu di situ dapat inspirasi. Tapi Pak Idham jangan sampai pandangannya kelain. Silakan Bu Enolan Bapak. Pak Idham, Pak Mawadi serta Pak
Inspirasi akhirnya yang tadinya tersenyum karena terpaksa akhirnya tertawa tersenyum dan tertawa benar. Silakan Bapak Ibu selama 30 detik sebelum kita memulai untuk merilekskan. Bu Mega karena siap makan kaca karena sampai Desember karena kita selalu ada di sini. Belum 30 hari juga udah mulai dimakan. Udah godaannya kok ini. Oke. Sudah kan pandangan tadi? Ya kita lanjut. Nah, biasa selalu memulai pembelajaran itu selalu ada kesepakatan kelas. Selalu. Kita sebagai wali kelas misalkan wali kelas atau guru mata pelajaran sebelum kita memulai pasti kita punya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas karena itu penting untuk dalam pembelajaran. Kesepakatan kita hari ini diskusi ini biasa saling menghargai, menjadi ulun berharap dia menjadi pendengar ulun walaupun tidak ada PP di sini. Terus jika mau keluar diharapkan izin dan HP mohon di silent. Mungkin ada lagi tambahan, Bapak Ibu silahkan dinikmati konsumsinya. Oke, terima kasih Bu. Oke lanjut. Di sini nanti seorang guru itu harus memiliki ini ulun dari fasil yang memberi. Jadi seorang guru itu seharusnya tuh memiliki budaya positif di sekolah apa aja, yaitu disiplin positif, memotivasi perilaku manusia dalam hal ini murid kita, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi dan segitiga restitusi. Yang akan kita bahas hari ini yaitu yang 6 ini. Jadi mungkin lawas kita presentasinya Bapak Ibu karena ada 33 slide yang ulun sediakan. Oke, next. Sebelumnya apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Kira-kira pasti bisa menjawab, Pak. Ada mungkin kan bisa menjawab. Disiplin positif itu kayak apa di sekolah kita, Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, Bu. Positif adalah perilaku teratur, misalnya datang tepat waktu. Oh iya benar Bu. Oke, Bu Mega ada menambahkan? Ya benar sekali Bu Purnama. Budaya positif itu datang tepat waktu. Ada lagi Bu Mega? Misalnya menambahkan siswa dalam waktu belajar disiplin untuk benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik. Benar Bu Mega, benar sekali. Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru waktu di dalam kelas, benar sekali Bu Mega. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Bu Heni, Pak Idham, Pak Dino, Pak Gepuri atau Pak Tamsi atau Bapak Kepala? Ya, Bapak Idham. Ya, terima kasih. Disiplin waktu misalnya dalam melaksanakan pembacaan doa belajar supaya semuanya lebih tertib dan Iya, benar. Benar sekali Pak Idham. Perlu adanya tertib di dalam kelas. Kalau kelas kita ribut, jelas pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak Wadinor mungkin ingin menambahkan budaya disiplin
disiplin positif. Ada apa Ibu ingin menambahkan? Makna ataupun contoh bisa saja. Budaya positif kalau di sekolah ada banyak upaya sistematis untuk menentukan nilai-nilai norma atau kebiasaan dalam bentuk yang positif di sekolah kita sebenarnya sudah dilaksanakan. Contohnya Istimarim baca Yasin, Ayat dan Waqiah. Itu bentuk disiplin positif yang sudah terlaksana tapi belum bernama. Sebenarnya upaya sistematis kita. Benar sekali, yang sudah dijalankan sekolah kita budaya positifnya yang sangat bagus kita ini, yaitu tentang agama, yang setiap masuk kelas itu kita pembiasaan membaca doa, membaca Yasin, Waqiah, Tabarak, dan doa belajar, terus apa? Ya, di setiap hari Sabtu kita ada kegiatan sholat duha, muhadarah. Itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini disiplin positif itu ya seperti Bapak Ibu jelaskan tadi, sama suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ya yang Bapak Ibu jelaskan tadi, nilai-nilai kebajikannya. Oke, lanjut. Disiplin positif itu mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi mereka bisa mengontrol dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang hal-hal negatif. Ingat sekali Pak Idham, terima kasih. Selanjutnya next. Ini tidak lupa dan tidak lepas dari profil pelajar Pancasila yang ada di depannya, ada 6. Mudah-mudahan kelihatan tulisannya. Yang satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Budaya disiplin positif ini tidak lepas dari profil pelajar Pancasila yang digadang-gadang oleh pemerintah kita. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu. Paksa saya berdiri ini karena kita joget-joget dulu. Tangan diputar-putar
breaking. Kayaknya kecepatan no ice breakingnya lah. Habis yang tadi. Oke, next. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu kayak apa juga Bapak Ibu kira-kira? Dorongan. Dorongan ada dua, biasanya ada dorongan dari dalam dan dari luar, yang eksternal dan internal. Biasanya dorongan dari luar tuh kayak apa ya? Contohnya Bapak Ibu? Iya, dari orang lain bisa. Dari dalam diri berarti berupa kesadaran diri. Iya, benar sekali Bu. Reno. Lanjut mungkin. Nih motivasi ini ada 3 Bapak Ibu. Satunya untuk menghindari ketika ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita sebagai guru misalnya datang ke sekolah cepat-cepat karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, misalnya ketidaknyamanan dari Bapak Kepala, maaf Bapak, misalnya ketidaknyamanan dari atasan. Terus yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Mungkin kita pasti mengharapkan imbalan, jadinya misalnya kita datang cepat-cepat ke sekolah ini, kita diibaratkan sebagai guru datang cepat ke sekolah karena anak mendapatkan imbalan berupa pujian mungkin dari kawan sejawat atau dari atasan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berarti ini bentuk kesadaran diri, datang cepat karena sadar akan tanggung jawab. Yang dari ketiga ini, yang pertama dan yang kedua ini faktor dari luar eksternal, dan yang dari dalam ini adalah dari dalam internal. Kalau eksternal ini pengaruh dari orang lain, dan yang ini tadi kesadaran diri. Alangkah baiknya kita berada di sini karena kesadaran diri kita akan tanggung jawab kita. Lanjut, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, yang sebelum kita mulai tadi sudah membuat keyakinan kelas kita, forum hari ini sudah. Nah, itulah contoh keyakinan kelas. Mungkin wali kelas kayak Bu Purnama sudah membuat keyakinan kelasnya, atau kita sebagai guru mapel juga mempunyai keyakinan kelas juga. Biasanya mapel kita mungkin dilarang keluar ketika pembelajaran dimulai. Tuh. Next. Keyakinan itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita yang berperan di dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalimatnya jangan yang panjang-panjang dan susah untuk diingat siswa, yang simple dan itu turunan dari peraturan sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya peraturan sekolah dan keyakinan kelas itu beda atau sama? Iya, sebenarnya berbeda Bu, karena tadi jarak bawah Dinor, kalau peraturan sekolah itu lebih umum, keyakinan kelas itu dipersempitnya lagi. Ya, terima kasih. Lanjut. Ini keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas, ulun lihat di kelas 9 sudah ada, itu kalimatnya, pernyataan-pernyataannya universal, umum lingkupnya. Kalimatnya itu umum, misalnya datang tepat waktu, artinya kada boleh terlambat, dan kalimatnya itu harus digunakan kalimat positif, tidak menggunakan kalimat tidak atau negatif. Jangan, tidak boleh, pokoknya yang kalimat negatif kita sebagai guru diusahakan tidak menggunakan kalimat negatif.
mulai sekarang kita rubah ulun mulai sedikit hendak merubah diri dengan kalimat-kalimat positif, berusaha untuk tidak mengatakan tidak dan jangan, atau kita sering mengungkapkan makanan ini ada sisa itu sebenarnya negatif. Sisa itu artinya kita tidak lagi. Sebenarnya lebihan itu lebih bagus digunakan. Ini ada lebihan, hendaklah. Kalau ini ada sisa, kayaknya barang yang sudah diicip-icip oleh orang lain, kita pun pada hendak. Nah, mulai sekarang kita merubah ulun yang itu sering lupa. Sebenarnya kalimat itu loh yang jangan menggunakan kalimat ini ada makanan sisa hendakkah. Sebenarnya ini ada lebihan hendakkah pian. Sebenarnya kalimat itu mulai sekarang kita merubah menjadi budaya positif dengan kalimat-kalimat positif yang tidak mengatakan tidak kepada siswa kita atau murid kita. Lanjut. Ini contoh keyakinan kelas yang pernah ulun kirim di LMS waktu tugas diskusi. Tapi kalian kasih ini ulun pun mau ambil orang. Kebetulan ulun ada nukar jurnal guru dan wali kelas. Nih, ulun mau ambil di sini. Kebetulan waktu itu pas di modul 1.4 ada diskusi membuat poster. Jadi ini yang ulun perbesar. Tugasnya membuat poster kemarin. Jadi ini yang ulun ulang, misalnya kehadiran itu artinya umum, dipersempitnya artinya jangan terlambat, habis itu tidak ada yang tidak berhadir di sekolah. Itu ada 6. Bisa Bapak Ibu lihat, tumbuh ponsel dan sebagainya. Lanjut, karena ulun yakin kalian sudah paham tentang keyakinan kelas daripada ulun. Oke, terima kasih. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia sebelumnya apa ya Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu lagi makan snack, camilan. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Apa kira-kira yo? Ya, makanan. Lanjut, apa lagi? Kasih sayang. Nah, benar sekali Bapak, kasih sayang. Apa lagi? Ya, sandang, kapan? Tadi kasih sayang. Apa? Pangan kurang lebih sama dengan Bu nama makanan. Ada lagi? Nah, belayar kurang lebih sama dengan kasih sayang dengan Bapak. Jadi tertawa apa? Pak Gomuri kurang belayar Pak Gomuri. Melaksanakan kegiatan ibadah. Iya, melaksanakan kegiatan ibadah. Lanjutlah Bapak. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kenapa ada mau di ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Bertahan hidup, yaitu tadi dengan makan, sandang, papan, apa bahasanya kali-kali? Ya, sandang, papan, pangan. Ini bertahan hidup. Kasih sayang biar Bapak tadi dan rasa diterima. Bila orang di kelas itu dikucilkan, berarti kada disayangi di kelas itu, otomatis. Terus penguasaan dalam pembelajaran, misalnya ia juara, itu artinya ia menguasai, penguasaan. Kebebasan itu artinya ini hendak belajar sesuai dengan keinginannya, itu kebebasan. Kesenangan kurang lebih sama, sesuai dengan minat bakat siswa.
kehendakan siswa kita turuti. Next, lanjut. Posisi kontrol. Kira-kira apa posisi kontrol, Bapak Ibu? Posisi kontrol. Apa Pak? Introspeksi. Ya, posisi kontrol itu introspeksi diri. Benar sekali. Ya, yang seimbang dengan kebutuhan dasar tadi. Nih penjelasannya. Posisi kontrol itu ada 5. Posisi kontrol kita kebetulan yang dibahas di sini adalah guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita kelimanya ini memiliki dan pernah melakukannya. Rasanya tidak mungkin guru tidak pernah melakukan semua 5 ini. Memang yang paling sempurna pasti manajer karena bisa mengendalikan emosi. Kalau penghukum, kita sangat sering menghukum siswa, sangat sering. Rasanya tidak mungkin tidak. Terus pembuat merasa bersalah, kita rancang ini. Nah, piang Bang. Jadinya kita kayak ini. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Ini merasa bersalah karena kalimat kita yang membuat mereka menjadi merasa bersalah. Kita terkadang piang Bang. Nah, kita sering seperti itu. Itu pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, yakin pasti banyak sekali guru seperti itu. Biar bisa merasakan dan merasakan otomatis pernah melakukannya. Terus guru sebagai pemantau, seperti apa Bapak Ibu? Guru sebagai pemantau itu? Ya, kurang lebih mengawasi apa saja yang dilakukannya, tindak tanduk kegiatan siswa, kita yang memonitor. Itu guru sebagai manajer tadi yaitu apa Bapak Ibu? Manajer yaitu kita bisa apa Bu? Senaulun, guru sebagai manajer itu diambil dari posisi gabungan, kadang sebagai teman misalnya, kadang sebagai pemantau, kadang bisa menghukum. Itu posisi dari 5 posisi kontrol itu paling pas di kurikulum merdeka, paling sempurna. Tapi bukan berarti benar. Bukan berarti benar. Terima kasih Bu Eno atas pendapatnya. Memang benar Bu, dari kelimanya itu gabungan. Manajer itu tingkatannya tertinggi dari semuanya itu. Dan diharapkan kita sebagai guru itu sebagai manajer. Kenapa? Jika siswa melakukan suatu kesalahan, diharapkan guru itu tidak langsung menjudge mereka, tapi kita mencari apa yang menyebabkan mereka itu, kita panggil, terus kita bisa sebagai teman dengan memanggil mereka, kita sebagai teman, terus kita bisa sebagai pemantau mencari akar masalah itu, penyebab dia melakukan hal tersebut. Terus manajernya itu kita bisa mengendalikan emosi kita sebagai guru. Lanjut. Ini tapi terlalu halus. Ini sebenarnya 5 kontrol posisi ini, yaitu dari sini identitas gagalnya itu ada 2. Kita sebagai guru, bila kita melakukan 2 ini, kita adalah identitas gagal. Ini yang belum pelajari. Kenapa? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat ini pemerintah menginginkan, mungkin bertolak belakang dengan yang sebenarnya di lapangan. Teori kan berbeda dengan praktek. Kalau teorinya sebagai guru yang gagal,
Tidak, maksudnya bukan sebagai guru yang gagal, identitas gagal guru itu jika penghukum dan pembuat rasa bersalah. Misalnya guru itu kepanggil kayak ini, menghardik, menunjuk-nunjuk murid, itu penghukum. Misalnya kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kalimat, misalnya kalimat guru yang seperti itu kalimat yang menghukum kepada murid. Akhirnya dengan murid terjadi kesenjangan dan mereka trauma di kemudian harinya, karena murid itu terkadang bila dimarahi guru itu memang ya inggih atau diam, tapi di dalam hatinya bisa menyebabkan rasa dendam. Mungkin seperti itu yang ilmu yang didapatkan di modul 1.4. Dan membuat rasa bersalah itu berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, misalnya guru itu berpanggil kayak itu membuat murid merasa bersalah bila kita berbicara seperti itu. Ini contoh kalimatnya, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu bila ibu berpanggil kayak itu, kurang lebihnya contoh kalimatnya itu guru yang membuat murid merasa bersalah akhirnya. Lanjut, ini identitas berhasil atau sukses itu jadi teman dan pemantau. Itu misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kita yang melakukan alasan-alasan kepada muridnya, atau kita bisa juga menanyakan alasannya. Itu menjadikan guru seperti berteman dengan muridnya. Murid akan merasa aman bersama kita. Misal kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Sebenarnya bagi ulun kalimat ini pun termasuk negatif karena mengungkit jasa kebaikan kita menurut ulun, tapi kan ini teori. Terus memantau, menghitung dan mengukur. Dia menanyakan apa peraturannya atau menanyakan keyakinan kelas. Ini pemantau. Kalau sebagai merger ini sangat sukses, dia bisa mengontrol diri, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti kalimat ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Guru itu memberikan pertanyaan, kira-kira murid ini bisakah memperbaikinya? Apa solusinya? Itu yang diinginkan dari modul ini, modul 1.4 budaya positif. Diinginkannya adalah guru ini sebagai merger dari kelima ini. Dari modul ini diinginkan kita ini sebagai merger dari permasalahan siswa, kita panggil, kita sebagai teman, habis itu kita sebagai pemantau, baru penyelesaiannya kita sebagai merger. Itu yang diinginkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya. Mungkin kalau kita akan untuk sebuah tugas lalu tugas itu sesudah kita berikan petunjuk tugas langsung eksekusi mengerjakan, tapi ternyata misalnya hasilnya tidak sesuai, ini sebagai manajer barangkali artinya setelah kita memeriksa itu kita mengatakan bahwa ini begini lah. Lalu sekarang apa yang kamu lakukan kalian dengan tugas yang dibuat ini karena kurang ada laporan kami yang harus melakukan. Mungkin saya itu adalah Ya, hanya ada langsung melakukan ini ada cuma dari hasil yang kita buat kita proses kita koreksi. Kalau ada kekurangan saya ada sampaikan sesuai ini ada kalau yang langsung murni kekurangan yang ada ini mungkin diserahkan kayaknya mungkin diserahkan kepada siswa kembali untuk mengerjakan bagaimana
Terima sekali Bapak, terima kasih. Kalau kita pulang, ya kita Iya. Terima kasih Pak Wadinur untuk penjelasannya lebih dalam lagi. Iya, terima kasih. Lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol. Di posisi kontrol, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer yang menjelaskan tadi, dan diperjelas lagi oleh Bapak Wadinur ini penjelasannya. Lanjut, bisa Bapak Ibu baca di sini. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya tadi seperti Pak Wadinur tadi. Diharapkan dapat sebagai manajer bagi dirinya sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lanjut. Ini ada perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Di situ ada kertas Bapak Ibu. Di sini berdua sih, atau bertiga boleh, atau berdua. Itu ada secari kertas kecil, tuliskan sesuatu yang berharga di situ. Terus nanti kawan pian di sebelah, di antara bertiga atau berdua, menulis sesuatu yang berharga, sangat berharga. Anggaplah tulisan itu adalah barang yang berharga yang pian miliki, terus pian genggam erat. Teman pian mengambil secara paksa dengan cara apapun, apakah berhasil atau tidak. Di situ silakan Bapak Ibu tulis di kertas secarik itu. Di antara bertiga, satu orang aja yang menulis, terus di dua orang atau satu orang yang lainnya merebuti. Kayak apa caranya? Kau akan merebutinya. Oke. Silakan. Terus dirabuti. Tuliskan barang berharga misalnya, sangat berharga bagi dia. Terserah. Tapi diusahakan barang sih kisahnya barang berharga yang simpani, habis itu kawan yang merebut. Kau akan dengan cara apapun, hendak menguapkan kayak kau mengambil atau memaksakan atau menyekaikan. Silakan Bapak Ibu berdua atau bertiga merabutinya. Apakah berhasil atau tidak merebutnya itu? Yang menyuap Pak Igat dengan cara menyuap, apakah mau? Dengan Ibu Mega dengan paksa, apakah berhasil? Ya, apakah dengan rayuan, dengan paksaan, atau menyuap? Apakah dari ketiga ini berhasil atau tidak? Beberapa cara itu, apakah berhasil atau tidak? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tadi itu berhasil atau tidak? Tidak.
Tidak. Terus berarti siapa yang berada yang posisi kontrolnya siapa? Berarti di antara 2 atau 3 orang itu. Pemilik benda. Iya, Kalau sekali. benda. Pemiliknya. Nah, kita berbicara tentang tadi posisi kontrol itu berarti berada di pemiliknya. Berarti dia yang menentukan orang berhasil tidaknya merebut sesuatu. Itu berarti yang menentukan adalah Ibu Eno tadi. Ya. Lanjut. Dengan itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu artinya kita memanggil siswa, misalnya yang bermasalah. Bermasalah itu banyak, bukan hanya yang negatif benar. Cuma bisa juga dia karena tidak mengerjakan PR atau terlambat datang ke sekolah. Kita menstabilkannya dengan mempersilahkan dia masuk, tapi setelah itu kita ajak dia ke ruangan kita, membicarakan kenapa alasannya. Nah, ketika dia menyebutkan alasan, itu divalidasi tindakan yang salah. Ketika dia menyebutkan alasannya, ketika menstabilkan identitas ini kita mengajak berbicara tanpa harus marah-marah. Kita terus supaya anak merasa aman, nyaman ketika mengungkapkan, dan kita bisa mengatakan bahwa kesalahan itu adalah hal yang biasa, kita pun pernah melakukannya. Tapi kita akan kembali akan merubah menjadi lebih baik asal kita sadar. Itu menstabilkan identitas. Ketika siswa menjelaskan alasannya kenapa dia misalnya kayak tadi kasusnya terlambat datang ke sekolah, itu menstabilkan tindakan yang salah. Terus terakhir kita harus menanyakan keyakinan kelasnya, tahu ada peraturan sekolah atau keyakinan kelasnya. Jika dia tahu, nah di sini kita mengingatkan dia, mencari solusinya. Kenapa ini terlambat tadi datang ke sekolah, alasannya kita carikan solusinya supaya dia tidak datang terlambat. Di sini dalam menanyakan keyakinan kita menanyakan, terus kita mencarikan solusi agar dia tidak terlambat datang ke sekolah. Baik, lanjut. Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas. Gagal tadi dia misalnya datang terlambat, gagal. Tapi kegagalan itu adalah proses dari pembelajaran dan diarahkan menjadi identitas sukses pada akhirnya. Baik, lanjut. Nih, menstabilkan identitas itu berbuat salah itu kita mengadahi murid. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Itu sebagai guru kita menjelaskan kepada siswa seperti itu supaya dia merasa tidak dijudge salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu kita sampaikan kepada siswa. Dan selanjutnya lanjut. Validasi tindakan salah tadi, tindakan yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru akan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu, karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Kita tahu akhirnya alasan siswa itu divalidasi tindakan salah. Lanjut, ini kalimat yang kita gunakan ketika memvalidasi tindakan salah siswa tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain? Ini kita loh yang menanyakan ke
siswa setelah dia menyebutkan alasan-alasannya. Lanjut, menanyakan keyakinan kelas. Dalam kegiatan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nih, contoh kalimatnya. Apakah nilai yang kita percaya di sekolah kita, maksudnya keyakinan atau peraturan sekolah yang sambat. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ya kesepakatan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa sih, nak? Misalnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Pasti itu yang kita tanyakan. Itu menanyakan keyakinan kelasnya. Salah satunya itu. Terima kasih, sampai di sini. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari budaya positif dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Itu yang ingin diterapkan di modul 1.4 tentang budaya positif yang ditekankan. Adakah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Bila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk ulun. Mudah-mudahan bermanfaat di kemudian harinya, dan kegiatan ulun pun bisa berjalan dengan lancar di CGP ini. Terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.